Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Syahdan Maulana. Saya dari kelompok 4. Kali ini kelompok kami berkesempatan untuk membahas tentang daluarsa yang terdapat dalam hukum perdata itu sendiri. Nah, baiklah. Sebelum itu, baik kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan daluarsa itu sendiri. Nah, daluarsa itu adalah suatu pengakhiran hak atas dasar tuntutan hukum perdata itu sendiri, baik untuk melepaskan atau mendapatkan sesuatu hak yang diperoleh melalui cara yang legal. Artinya, ketika seseorang itu mendapatkan maupun memberikan haknya kepada orang lain, itu termaktub atau tertulis dalam undang-undang yang sah, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur daluarsa ini, khususnya di Indonesia, terdapat dalam pasal 1946 sampai dengan 1967 KUH Perdata. Baiklah, setelah mengetahui dari pengertian daluarsa itu sendiri, daluarsa tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada acquisitive engineering dan yang kedua ada extinctive engineering. Yang pertama ada acquisitive engineering, yaitu merupakan daluarsa pemerolehan, yang artinya merupakan daluarsa yang memberikan hak kepemilikan, ingat, hak kepemilikan kepada seseorang atau kepada perseorangan karena seseorang tersebut telah menguasai hak kepemilikan dalam kurun waktu yang terus-menerus dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, serta dengan etikat baik. Contohnya nih, seseorang yang telah menguasai tanah secara 20 tahun secara terus-menerus tanpa adanya sengketa ataupun gangguan, maka orang yang mengelola tanah tersebut dapat memiliki hak tanah tersebut ketika dia telah melakukan atau menggarap atau telah menguasai tanah tersebut secara 20 tahun berturut-turut. Hal ini terdapat dalam pasal KUH Perdata, khususnya dalam pasal 1964 sampai dengan 1965 KUH Perdata. Nah, kali ini yang kedua, yaitu ada extinctive engineering atau daluarsa penghapusan atau pembebasan. Artinya, daluarsa ini merupakan daluarsa yang menghapus hak seseorang untuk menuntut haknya karena tidak digunakan dalam kurun waktu tertentu. Sebagai contoh nih, seseorang yang memiliki piutang, artinya orang ini menghutangkan sesuatu kepada seseorang nih. Namun, orang yang menghutangkan ini tidak menagih hutang, tidak menagih yang dihutangkannya kepada si penghutang dalam kurun waktu 30 tahun, maka hutang tersebut atau hak penagihnya itu sudah dihapus lagi, sudah tidak dimiliki lagi dan tidak bisa untuk diperoleh lagi. Hal ini termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1967. Nah, makanya teman-teman, ketika memiliki atau menghutangkan sesuatu kepada seseorang, segeralah untuk menagihnya jika seseorang tersebut tidak memiliki kesadaran untuk mengganti atau mengembalikan apa yang telah dipinjamnya dari kita. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu tersebut sebelum waktu memotong kesempatan kita yang kita miliki. Demikian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang utang piutang dalam hukum perdata. Utang piutang dalam hukum perdata tercantum pada pasal
1754 sampai 1774 KUH Perdata. Utang piutang yang terjadi antar pihak seringkali diawali dengan adanya perjanjian antara pemberi dan penerima utang. Objek pada utang piutang dapat berupa benda yang mungkin akan habis. Kenapa? Karena pemakaian dari penerima utang tersebut seperti uang dan lain sebagainya. Dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, maka utang piutang tersebut dapat dibilang legal. Pernyataan legal di sini harus memenuhi persyaratan perjanjian yang dijabarkan pada pasal 1320 KUH Perdata. Pihak yang terlibat dalam utang piutang memiliki beberapa hak dan kewajiban, di antaranya hak pemberi utang. Menurut pemenuhan prestasi atau piutang seperti yang tercantum pada pasal 1338 KUH Perdata. B. Menerima pengembalian uang pinjaman seperti yang tercantum pada pasal 1759 KUH Perdata. C. Mengajukan gugatan perdata ke pengadilan jika tidak ditentukan jangka waktu pengembalian utang seperti yang tercantum pada pasal 1760 KUH Perdata. Kemudian kewajiban penerima utang. A. Menerima pinjaman utang dari pemberi utang setelah perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh penerima utang dengan pemberi utang seperti tercantum pada pasal 1763 KUH Perdata. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Abdul Aziz, NIM 1241263. Yaitu kali ini saya akan membahas materi tentang pembuktian dalam hukum perdata. Apa itu pembuktian dalam hukum perdata? Yaitu pembuktian yang berarti meyakinkan para penegak hukum atas sesuatu perkara tersebut yang berdasarkan kejadian yang sebenarnya dengan dalil yang akan definisikan sebagai perkara untuk memperkuat pertanggungjawaban tersebut, yaitu dalam membuktikan keyakinan mereka dapat membantah pihak pembuktian proses untuk menyampaikan hak-hak dalam hukum tersebut, yaitu bukti berdasarkan fakta pada pasal 1886 KUHP Perdata. Bukti dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang tertulis, yaitu bukti tertulis maksud hal-hal merupakan bukti surat yang berisi informasi atau menyebarkan. Yang A, akta okenetik, yaitu diciptakan dalam rupa sesuai undang-undang dasar. Akta notaris, keputusan penegakan hukum lain-lainnya. Selanjutnya surat biasa. Surat biasa ini merupakan yang tidak difungsikan sebagai alat-alat tulis, baik di dalam apapun, di luar perkara pengadilan dan sebagainya. Bukti yang selanjutnya, saksi. Apa itu bukti saksi? Bukti saksi ialah pihak yang dapat menggunakan hanya haknya untuk memberikan. Selanjutnya pada sumpah. Selanjutnya itu sumpah. Apa itu sumpah? Pada hakikatnya sumpah ialah merupakan pernyataan atas penanggung-jawaban dari yang diucapkan dan di perbuatan yang mengatasnamakan Tuhan yang Esa. Tujuannya dilakukan sumpah. Kenapa dibilang tujuannya dilakukan sumpah? Untuk membuat pihak bersumpah memiliki ketakutan
memiliki ketakutan. Bukti valid sebagai pasal 1929. Yang pertama, sumpah memutus dan. Yang kedua, sumpah yang diberikan oleh penegak hukum. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mekanisme perjanjian utang piutang dalam hukum perdata. Perjanjian adalah tindakan perikatan yang mengikat dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keinginan dan keuntungan bersama. Perikatan yang dimaksud di sini berarti pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memenuhi hak dan kewajibannya pada pasal 1320 KUH Perdata. Terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam memulai suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang melakukan perikatan. Adanya kesesuaian kehendak yang terjadi antar pihak yang terlibat. Memiliki luaran tentang hak dan kewajiban yang harus didapatkan dan ditunaikan oleh pihak yang terlibat. Tindakan tercela seperti khilaf, pemaksaan, dan penipuan dapat membatalkan perjanjian seperti yang tercantum pada pasal 1321 KUH Perdata. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk membuat perikatan seperti harus memiliki kemampuan hukum dan sudah dewasa atau di atas 21 tahun. Tidak sedang berada pada masa hukuman. Perempuan yang memiliki suami diwajibkan untuk mendapatkan izin seperti yang tercantum pada pasal 1330 KUH Perdata. Yang ketiga, yaitu suatu pokok terkait perkara tertentu seperti objek perjanjian, pengecualian, jenisnya dapat ditentukan dengan benar dan barang yang mungkin akan datang. Sebab yang halal seperti perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik UU, ketentuan umum, dan kesusilaan. Tujuan yang tercantum pada perjanjian harus dilaksanakan.